mahasiswa, kami sepakat bahwa Presiden Joko Widodo tengah dengan sengaja melanggar konstitusi. Kenapa? Karena kita melihat ada persenggolan yang buruk, ada pemufakatan yang jahat antara eksekutif dan legislatif, dan mereka punya itikat buruk dengan sengaja untuk melanggar konstitusi. Perpu Cipta Kerja bikinan Presiden Jokowi sudah sangat secara terang dan nyata melanggar konstitusi. Kenapa gitu ya? Kenapa Perpu Cipta Kerja? Makanya saya katakan seandainya saya ini dosen yang bukan anggota kabinet, mungkin saya ikut ngeritik karena saya tidak tahu. Tapi sesudah saya tahu peta dunia yang dipresentasikan di berbagai sidang kabinet untuk memilih apakah ini perpu, apakah undang-undang, perdebatannya dalam, oh iya, sah kalau urusan sah. Saya yang bertanggung jawab bahwa ini sah. Nah isinya disetujui, nah nanti di DPR. Kenapa gitu ya? Kenapa Perpu Cipta Kerja? Ya untuk yang kesekian kalinya, ya saya sampaikan, meskipun ini hari Minggu, saya suka lembur lah. Jadi ini undang-undang atau Perpu Cipta Kerja itu dibuat oleh pemerintah karena situasi ekonomi global ya. Ini saya bicara dunia global seperti halnya di sidang-sidang kabinet. Saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet, mungkin saya ikut ngeritik ini undang-undang Cipta Kerja. Tapi karena saya ikut sidang kabinet, saya tahu ada hal-hal yang harus segera dikeluarkan tanpa harus melanggar undang-undang meskipun tidak membuat undang-undang, yaitu Perpu Cipta Kerja. Kenapa? Tahun 2023 itu dunia internasional sudah pasti akan mengalami perfect storm. Apa itu? Badai ekonomi. Itu akan terjadi resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi, dan sebagainya. Nah, 4 lembaga keuangan internasional menilai Indonesia akan mengalami masalah di dalam pertumbuhan terkait dengan perkembangan ekonomi global. Apa 4 lembaga itu? Yaitu satu World Bank, Bank Dunia, yang kedua IMF, yang ketiga EDB, yang keempat OECD, Organization for Economic Cooperation Development, memperkirakan Indonesia itu pertumbuhannya di tahun 2023 hanya akan berkisar antara 4,7 sampai maksimal 5. Sementara proyeksi atau target kita pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi kita, targetnya minimal 5,3. Oke? Nah, itu situasi global. Kemudian akan terjadi resesi ekonomi dunia, udah pasti. Lalu geopolitiknya, perang Ukraina dan Rusia ini akan menyebabkan juga terjadinya krisis energi, lonjakan harga-harga, inflasi juga akan dipengaruhi lagi oleh situasi geopolitik, sehingga pemerintah harus melakukan antisipasi berdasar hitungan-hitungan lembaga ekonomi dunia itu. Antisipasinya apa? Harus membuat kebijakan strategis dari sekarang untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Nah, kebijakan strategis itu tidak bisa dikeluarkan sebelum Undang-Undang Ciptaker itu diundangkan. Karena Undang-Undang Ciptaker yang ada oleh DPR, oleh MK, ya, harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun dengan cara memasukkan dulu sistem Omnibus Law di dalam tata hukum kita. Nah, sistem Omnibus Law itu sudah menjadi undang-undang nomor 13 tahun 2022. Sudah diuji ke MK oleh masyarakat, sah. Nah, sekarang tinggal Undang-Undang Ciptakernya. Nah, kalau membuat Undang-Undang Ciptaker itu harus diproses melalui undang-undang, padahal pemerintah tidak boleh mengambil langkah strategis untuk menghadapi ekonomi,
global yang sangat mengancam itu, maka cara lain harus ditempuh, yaitu undang-undang Ciptaker itu harus disahkan dulu dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Maka dikeluarkanlah Perpu. Perpu itu alasan mendesaknya yaitu tadi ekonomi global, itu ada Bank Dunia, IMF, yang semuanya, EDB, yang semuanya meramalkan Indonesia akan mengalami persoalan ekonomi dan dunia pada umumnya akan mengalami krisis ekonomi, resesi dunia, krisis energi, kemudian geopolitik yang goncang dan sebagainya, sehingga perlu langkah strategis. Maka Perpu itu sudah disesuaikan dengan perintah MK bahwa Undang-Undang Ciptaker itu harus disesuaikan dengan sistem Omnibus Law yang sudah disahkan. Sudah sah. Sekarang kalau sudut prosedur sudah selesai, sah. Bahwa ada yang mengatakan wah itu tidak semacam-macam gitu, itu bukan prosedur, bicara materi. Nah, kalau bicara materi nanti di DPR. Kalau prosedur tidak ada seorang pun ahli hukum tata negara yang tidak sah. Tapi mungkin dianggap wah ini curang, ya silakan nanti dibahas. Tapi pemerintah sekarang sudah mulai mengeluarkan kebijakan strategis, ya. Nah, saudara sekalian, ya, saudara boleh berpegang pada ahli hukum tata negara gitu. Ahli hukum tata negara, Pak, itu katanya tidak benar deh. Ahli hukum tata negara yang mana? Siapa coba? Siapa coba? Menurut Anda siapa? Pak Jimli. Iya, Pak Jimli. Tapi Pak Yusril juga ahli hukum tata negara. Iya kan? Satya Arinanto ahli hukum tata negara. Irman Putra Siden ahli hukum tata negara. Semuanya bicara tegas. Kalau dari sudut prosedur dan alasan itu sudah sah, itu ancaman resesi ekonomi itu sudah nyata. Tadi saya sudah menyebut lembaga-lembaga yang terkait dengan itu. Saya kira cukup ya kalau soal Omnibus Law. Tapi kan itu mendapat tantangan ya dari para buruh gitu, karena dianggap sebelumnya tuh Ciptaker itu udah dianggap tidak ini oleh MK gitu kan. Itu gimana tuh? Tantangan itu pasti selalu ada. Itu yang saya katakan. Kalau ada bicara sah gitu ya, dan itu ini sah. Kalau bicara nanti pasti ditantang oleh buruh, itu sudah pasti. Nunggu undang-undang pun sudah pasti. Sekarang itu undang-undang belum ada aja sudah di judicial review. Sudah sering begitu. Tidak apa-apa. Itu kemajuan dari tata hukum kita. Ya, nanti dibahas lagi. Kan begitu. Siapa yang berhak membahas? Kalau pertentangan, ya buruh ada yang nentang, ada yang tidak. Ahli hukum tata negara ada yang setuju, ada yang tidak. Itu silahkan aja. Ini kita berdemokrasi. Yang penting kita adu argumen, bukan masuk ke soal-soal pribadi yang tidak ada hubungannya. Ya, adu argumen saja, mari. Nah, kalau Anda menang di dalam adu argumen itu, nanti kan bisa menjadi hukum. Ada prosedur-prosedur. Tidak ada seorang pun yang berhak melarang pemerintah suruh menunggu seseorang yang tidak setuju. Gitu. Kalau itu memang diperlukan, itu perlunya ada pemerintah.